Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penelitian korelasional. Penelitian korelasi menurut Gay. Penelitian korelasi ini merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan tinggal hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Nah, selanjutnya ada penelitian korelasi menurut Frankel dan Wallen, di mana Franken dan Wallen ini mengatakan bahwa penelitian korelasi atau korelasional itu ialah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, sehingga dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa pengertian korelasi itu mengukur antara dua variabel atau lebih variabel kontinu dengan perhitungan statistik. Nah, ciri dari variabel kontinu ini sendiri ialah seperti usia, tingkat kecerdasan, kemampuan berbahasa. Ini tidak dikontrol atau dimanipulasi oleh peneliti. Korelasional. Menurut Surya Brata, tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Menurut Gay dalam MSIM, tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antar variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama adalah penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat dimanipulasi. Yang kedua, studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungnya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat, yang terakhir, dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ke teman saya yang di sebelah. Macam-macam penelitian korelasional. Itu yang pertama ada penelitian hubungan. Penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana seringkali hanya disebut sebagai korelasi saja. Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat. Lebih lanjut, penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari penelitian lain yang dilakukan secara awal untuk proses penelitian lain yang kompleks. Misalnya, dalam penelitian korelasi multivariat yang meneliti hubungan beberapa variabel secara simultan, pada umumnya selalu diawali dengan penelitian hubungan sederhana untuk melihat bagaimana masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain secara berpasangan. Dalam penelitian korelasi sederhana ini, hubungan antara variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami tingkat hubungan tersebut. Nilai koefisien bervariasi dari minus 1,00 sampai plus 1,00 diperoleh dengan menggunakan teknik statistik tertentu sesuai dengan karakter dari data masing-masing variabel. Pada dasarnya, desain penelitian hubungan ini cukup sederhana,
yakni hanya dengan mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok subjek yang sama dan kemudian menghitung koefisien korelasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama peneliti menentukan sepasang variabel yang akan diselidiki tingkat hubungannya. Pemilihan kedua variabel tersebut harus didasarkan pada teori, asumsi, hasil penelitian yang mendahului, atau pengalaman bahwa keduanya sangat mungkin berhubungan. Lalu yang kedua ada penelitian prediktif. Dalam pelaksanaan di bidang pendidikan, banyak situasi yang menghendaki dilakukannya prediksi atau peramalan. Pada awal tahun ajaran baru misalnya, setiap sekolah karena keterbatasan fasilitas seringkali harus menyeleksi para pendaftar yang akan diterima menjadi calon siswa baru. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Penelitian ini sebagaimana penelitian relasional melibatkan penghitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yaitu variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya, dan variabel lain yang diperkirakan hubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi disebut prediktor. Teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat prediksi antara kedua variabel tersebut adalah teknik analisis regresi yang menghasilkan nilai koefisien regresi yang dilambangkan dengan R. Perbedaan yang utama antara penelitian relasional dan penelitian jenis ini terletak pada asumsi yang mendasari hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian relasional, peneliti berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel terjadi secara dua arah, atau dengan kata lain, ia hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel mempunyai hubungan tanpa mempunyai anggapan bahwa variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Oleh karena itu, kedua variabel biasanya diukur dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam penelitian prediktif, di samping ingin menyelidiki hubungan antara dua variabel, peneliti juga mempunyai anggapan bahwa salah satu variabel muncul lebih dahulu dari yang lain, atau hubungan satu arah. Oleh karena itu, tidak seperti penelitian relasional, kedua variabel diukur dalam waktu yang berurutan, yakni variabel prediktor diukur sebelum variabel kriteria terjadi dan tidak dapat sebaliknya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu poin ketiga terkait dengan korelasi multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih. Maka pengertian tersebut disebut dengan teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dan dua di antaranya yang akan dibahas di sini, yaitu yang pertama, regresi ganda atau multiple regression, dan juga korelasi kanonik. Yang pertama yaitu tentang regresi ganda, memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor atau variabel prediktor, seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Dalam banyak hal, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin akurat prediksi yang dapat dimuat, yakni dengan menggunakan kombinasi dua atau lebih variabel prediktor. Prediksi terhadap variabel kriteria akan lebih akurat dibanding dengan hanya menggunakan masing-masing variabel prediktor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Yang kedua yaitu korelasi kanonik.
Pada dasarnya, teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Akan tetapi, tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria. Korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan sebagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Dengan demikian, korelasi kanonik ini dapat dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda dan sebaliknya. Regresi berganda dapat dianggap sebagai bagian dari korelasi kanonik. Maka seringkali korelasi ini digunakan dalam penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menentukan apakah sejumlah variabel mempunyai hubungan satu sama lain atau serupa, atau dapat juga dikatakan sama antara dua variabel tersebut. Mungkin itu dari saya. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian korelasional. Yang pertama itu adalah korelasi bivariat. Rancangan penelitian korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antar dua variabel. Tingkat hubungan atau bagaimana kuatnya hubungan biasanya diungkapkan dalam angka antara minus 1,00 dan plus 1,00 yang dinamakan koefisien korelasi. Korelasi zero mengindikasikan tidak ada hubungan. Koefisien korelasi yang bergerak ke arah minus 1,00 atau plus 1,00 merupakan korelasi sempurna pada kedua ekstrem. Hal ini disampaikan oleh Enzir tahun 2009. Arah hubungan diindikasikan oleh simbol minus dan simbol plus. Suatu korelasi negatif berarti bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin rendah pula skor pada variabel lain. Atau sebaliknya, korelasi positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin tinggi pula skor pada variabel lain atau sebaliknya. Yang kedua itu ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Sebagaimana pendekatan koefisien korelasi baik minus 1,00 maupun plus 1,00, prediksi kita dapat lebih baik. Yang ketiga itu ada regresi jamak. Regresi jamak merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dalam penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Apa yang kita prediksikan disebut variabel kriteria. Apa yang kita gunakan untuk membuat prediksi, variabel-variabel yang sudah diketahui disebut sebagai variabel prediktor. Penelitian korelasi selanjutnya yaitu analisis faktor. Pada faktor statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antar korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. Yang selanjutnya itu rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kasual. Terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat dalam metode korelasional ini. Rancangan tersebut adalah rancangan analisis jalur dan rancangan panel lintas akhir. Analisis jalur digunakan untuk menentukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan desain panel lintas akhir mengukur dua variabel pada dua titik sekaligus. Dan yang terakhir itu analisis sistem atau sistem analisis. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jarak umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Kemudian ada desain dasar penelitian korelasional.
Yang pertama adalah menentukan permasalahan, yang mana memang langkah awal atau langkah utama dalam meneliti adalah menentukan permasalahan. Permasalahan apa sih yang akan dijadikan fokus dalam penelitian kita, seperti itu. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang bisa dikatakan bahwa permasalahan itu layak untuk diteliti, yaitu yang pertama mudah untuk diteliti atau researchable. Yang kedua, dapat memberikan kebermanfaatan bagi beberapa pihak atau banyak pihak, seperti itu. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan kita dan juga sesuai apa yang kita mau, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Jadi kegiatan atau langkah yang kedua adalah mencari pijakan dari permasalahan kita. Sumber-sumber teorinya bisa kita dapatkan dari majalah atau dari jurnal, artikel ilmiah, atau bisa juga dari narasumber, kemudian dari buku yang relevan atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada rancangan penelitian, yang mana sudah masuk kegiatan yang ketiga ini, peneliti harusnya sudah paham seperti itu, kayak subjek yang akan diteliti, kemudian cara mengolah datanya seperti apa, seperti itu. 4. Pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Dalam penelitian korelasional, pengukuran variabel dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Sedang dalam penelitian prediktif, variabel prediktor harus diukur selang beberapa waktu sebelum variabel kriteria terjadi. Jika tidak demikian, maka prediksi terhadap kriteria tersebut tidak ada artinya. Nomor 5, analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian korelasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Sedang dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Namun demikian, dapat pula digunakan analisis korelasi biasa bila hanya melibatkan dua variabel. Bila melibatkan lebih dari dua variabel, misal untuk menentukan apakah dua variabel prediktor atau lebih dapat digunakan untuk memprediksi variabel kriteria lebih baik dari bila digunakan secara sendiri-sendiri. Teknik analisis regresi ganda, multiple regression, atau analisis kanonik dapat digunakan. Hasil analisis tersebut biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi serta tingkat signifikannya, di samping proporsi variansi yang disumbangkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Samsudin dan Fismaja, interpretasi data korelasional adalah bila dua variabel hubungan maka akan menghasilkan korelasi dengan simbol R. Hubungan variabel tersebut dinyatakan dengan nilai dari -1 sampai +1. Nilai min menunjukkan korelasi negatif yang variabelnya saling bertolak belakang. Dan nilai plus menunjukkan korelasi positif yang variabelnya saling mendekati ke arah yang sama. Yang nomor 6, kesimpulan atau simpulan berisi tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hal yang teliti dengan menggunakan mudah dipahami pembaca secara ringkas. Selanjutnya, kelebihan penelitian korelasional. Penelitian korelasional mengandung kelebihan-kelebihan antara lain kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan,
Dan penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian, kekurangan penelitian korelasional. Kekurangan penelitian korelasional antara lain hasilnya hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib atau kurang ketat. Karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas, pola saling hubung itu sering tak menentu dan kabur, sering merangsang penggunanya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Kesimpulannya adalah penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini terbagi ke dalam macam penelitian, yaitu penelitian hubungan, penelitian prediktif, dan korelasi multivariat. Penelitian korelasional mampu menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Penelitian korelasional dapat memberikan informasi tentang derajat hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk ditanyakan di dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.